Kelahiran binatang terakhir dalam nubuat Daniel kini bergema di zaman kita. Apa yang dulu hanya simbol di halaman kuno, kini tampak nyata dalam pergerakan politik, teknologi, dan spiritual. Daniel diperintahkan untuk memeteraikan firman sampai akhir zaman, ketika pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Kita hidup tepat di masa itu. Dunia saling terhubung, ilmu melesat, komunikasi instan, meterai seakan terbuka. Binatang terakhir tidak muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang menentang Allah. Benang merahnya menghubungkan Babel kuno hingga kekuatan global hari ini, berpuncak pada kerajaan manusia terakhir yang melawan Kristus. Semua peperangan, kerusakan moral, dan krisis dunia bukan sekadar kebetulan, tetapi tanda bahwa rencana Allah sedang digenapi. Yesus memperingatkan dalam Matius 24 ayat 7 bahwa akan ada peperangan, kelaparan, dan gempa bumi di berbagai tempat. Kitab Wahyu menyingkapkan bahwa di balik kekacauan global ini akan muncul suatu kuasa besar, binatang buas terakhir yang mendominasi politik, ekonomi, dan agama dunia. Apa yang tampak sebagai kemajuan seperti pemerintahan global, penyatuan hukum, mata uang, teknologi, kecerdasan buatan, hingga pengawasan digital sesungguhnya sesuai dengan nubuat yang dinyatakan Daniel dan Yohanes. Binatang buas dalam Wahyu 13 dengan 10 tanduk dan 7 kepala menerima otoritas dari naga, lambang setan. Inilah kuasa besar terakhir yang berakar dari hati musuh Allah sejak Eden. Daniel menyingkapkan meterai akhir zaman. Yohanes menggambarkan rupa binatang terakhir, dan Yesus mengingatkan kita akan tanda-tanda menjelang kedatangannya kembali. Segala sesuatu di zaman kita bergerak menuju momen sejarah yang tak terhindarkan. Kelahiran binatang terakhir bukan sekadar masa depan jauh, melainkan proses yang sedang berlangsung. Dunia menuntut solusi global, para pemimpin merancang penyatuan, sains dipandang sebagai penyelamat, sementara moralitas runtuh. Semua ini membentuk panggung bagi munculnya kekuatan gelap itu. Misteri yang dahulu tersegel kini perlahan terbuka. Apa yang dulu hanya bayangan kini memiliki bentuk nyata. Saat segel itu terkoyak, kita harus bertanya, peran apa yang akan kita mainkan ketika binatang terakhir bangkit? Untuk memahami masa depan, kita harus melihat masa lalu. Nabi Daniel melihat dalam penglihatan malam, angin mengguncang lautan, dan dari sana muncul 4 binatang buas, masing-masing berbeda rupa. Itu bukan sekadar simbol, melainkan peta nubuat, kerajaan-kerajaan besar yang akan membentuk sejarah dan pada akhirnya menentang Tuhan. Narasi nubuat bukanlah gambaran acak, melainkan wahyu teratur tentang kerajaan-kerajaan manusia yang menjadi bayangan kedatangan kuasa terakhir. Binatang pertama, singa bersayap elang, melambangkan kemegahan Babel di bawah Nebukadnezar, kuat tetapi sombong hingga direndahkan Allah. Daniel 4. Binatang kedua, beruang dengan 3 tulang rusuk, menggambarkan kerajaan Media Persia yang menelan bangsa-bangsa besar. Binatang ketiga, macan tutul bersayap 4 dan berkepala 4, menunjuk pada kecepatan penaklukan Alexander Agung dan pembagian kekaisarannya setelah kematiannya. Akhirnya, binatang keempat sangat menakutkan, bergigi besi dan tak tertandingi, melambangkan kekaisaran Romawi, kekuatan yang menaklukkan dunia dengan disiplin, jalan-jalan, dan mesin perang yang kejam. Nubuat ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah yang menyatakan akhir sejak semula. Yesaya 46 ayat 10. Roma bertanggung jawab atas penyaliban Tuhan yang mulia. Kekuasaan mereka yang ditegakkan dengan besi dan darah menjadi puncak kesombongan manusia, berusaha membangun kerajaan abadi tanpa mengakui raja sejati. Namun, sejarah kerajaan-kerajaan ini bukan sekadar catatan kuno, melainkan pola ilahi.
Babel menyingkap kedaulatan Allah, media Persia menunjukkan luasnya dominasi, Yunani menggambarkan kecepatan penaklukan, dan Roma melambangkan kebrutalan kendali. Semua sifat ini berpadu dalam sosok binatang terakhir yang dilihat Daniel dan Yohanes. Gabungan singa, beruang, dan macan tutul diberi kuasa oleh naga. Wahyu 13 ayat 2. Artinya, kerajaan terakhir bukan muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari kesombongan manusia yang terakumulasi sepanjang zaman. Sejarah adalah latihan berulang menuju klimaks akhir, ketika binatang terakhir tampil sebelum Kristus campur tangan secara definitif. Saat makhluk terakhir terbentuk, kalender umat manusia selaras dengan jam Tuhan. Dunia yang penuh krisis dan transformasi sedang menyiapkan panggung bagi kemunculannya. Penglihatan Daniel dan Yohanes tidak terkubur oleh sejarah, melainkan muncul di hadapan dunia seperti bayangan yang tumbuh nyata. Binatang terakhir lahir bukan dalam diam, melainkan melalui krisis global, aliansi internasional, dan struktur kekuasaan yang makin menguat. Daniel 7 ayat 23 menubuatkan kerajaan yang melahap seluruh bumi, dan Wahyu 13 ayat 7 menggambarkan kuasa atas setiap suku, bahasa, dan bangsa. Untuk pertama kalinya, penyatuan politik dan ekonomi dunia tampak mungkin. Tahun 2025 menjadi titik genting. Krisis ekonomi, perang, kelaparan, ketidakadilan, dan bencana alam menggema seperti yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24 ayat 6. Binatang ini bukan sekadar sistem politik, melainkan gabungan kuasa manusia dan iblis. Sang naga memberi kuasanya, menjadikannya alat penipuan dan penindasan. Teknologi modern, digitalisasi, pemantauan massal, dan kecerdasan buatan menjadi sarana kontrol global. Semua ini membentuk kondisi bagi lahirnya kekuasaan absolut, tanda nyata nubuatan yang sedang tergenapi. Tahun 2025 bukanlah tanggal magis yang terisolasi, melainkan titik pertemuan politik, ekonomi, dan spiritual. Seruan perdamaian dan keamanan global yang terus digaungkan para pemimpin dunia sejalan dengan peringatan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka berkata damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Dalam keteraturan semu, binatang terakhir menemukan ruang untuk menampakkan diri. Narasi Daniel dan Yohanes terwujud dalam blok-blok ekonomi dan sistem internasional yang mendorong penyatuan. Dunia merindukan pemimpin manusia yang membawa stabilitas, dan binatang itu muncul menjawab kerinduan ini, bukan sebagai berkat, melainkan penghakiman. Ia tidak menciptakan krisis, tetapi mengeksploitasinya. Pandemi, konflik, keruntuhan finansial. Luka parah yang disembuhkan, Wahyu 13 ayat 3, melambangkan kekalahan yang berbalik menjadi kemenangan, membuat dunia kagum dan tertipu. Umat manusia terbiasa mengagungkan pemimpin karismatik dan menyerahkan kebebasan demi stabilitas. Sebuah panggung sempurna bagi sang monster yang membawa janji tertib dan makmur, tetapi menyembunyikan kuasa naga. Binatang terakhir bukan sekadar kelanjutan kerajaan-kerajaan sebelumnya, melainkan puncaknya, simbol sejarah manusia tanpa Tuhan. Ia bukan hanya beroperasi di puncak politik, tetapi juga menyusup ke budaya, agama, dan ekonomi dengan roh tipu daya yang menyiapkan jalan bagi kemurtadan besar. Alkitab menubuatkan masa kemurtadan besar sebelum munculnya manusia durhaka, yaitu lawan Allah yang meninggikan diri di atas segala yang disembah, bahkan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Ia bukan sekadar penguasa politik, melainkan puncak pemberontakan manusia, personifikasi dusta dan kesombongan sejak Eden. Roh Kudus telah memperingatkan bahwa pada akhir zaman banyak orang akan meninggalkan iman dan mengikuti roh penyesat serta ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Kemurtadan ini terjadi bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam gereja ketika Injil dipalsukan demi selera dunia.
Iman yang dangkal membuat banyak orang mudah terjebak dalam tipu daya. Dalam kondisi dunia yang krisis dan haus jawaban, manusia durhaka tampil sebagai solusi semu. Kuasanya terletak pada rayuan dan kata-katanya yang penuh kesombongan. Wahyu 13 ayat 5 menjanjikan kemakmuran dan otonomi tanpa tunduk pada Allah. Inilah persiapan bagi penyembahan Mesias palsu. Karena itu Yesus sudah memperingatkan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11. Roh penipuan sudah bekerja bukan hanya lewat individu, tetapi melalui gerakan, gagasan, dan filsafat yang menempatkan manusia di pusat, merelatifkan kebenaran, dan mengubah iman menjadi tontonan. Semua ini mempersiapkan dunia untuk menyambut Kristus palsu. Rasul Yohanes menulis bahwa banyak antikristus sudah bangkit, tanda bahwa kita hidup di waktu yang terakhir. Kemurtadan bukan sekadar meninggalkan iman, melainkan membiasakan manusia mencintai tipu daya, relativisme moral, penyepelean kekudusan, penyembahan pemimpin, serta gereja yang tunduk pada tekanan budaya. Ketika manusia durhaka tampil, ia akan menawarkan perdamaian dan stabilitas. Tetapi dengan penghujatan terhadap Allah, banyak orang akan terpesona, termasuk yang mengaku beriman tanpa akar yang kuat. Kemurtadan ini juga terkait dengan sistem global, ekonomi, sosial, dan politik. Mereka yang menolak tunduk akan dianiaya, dikucilkan, bahkan kehilangan hak membeli dan menjual. Namun, di tengah penipuan ini, umat setia akan berdiri teguh, rela berkorban demi kebenaran. Pengangkatan manusia durhaka hanyalah tanda bahwa penghakiman Allah sudah dekat. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 menubuatkan bahwa semua orang tanpa memandang status akan dipaksa menerima tanda di tangan atau dahi agar dapat membeli dan menjual. Tanda ini bukan sekadar simbol ekonomi, melainkan bentuk penyembahan yang dipaksakan, sebuah kesetiaan kepada kuasa yang menentang Tuhan. Yohanes melihat dunia ditundukkan pada sistem yang menyatukan kontrol rohani dan ekonomi, di mana hak hidup sehari-hari bergantung pada penerimaan tanda itu. Kini kita melihat gambaran itu semakin nyata. Digitalisasi mata uang, identifikasi global, dan teknologi yang mampu membatasi akses hanya dengan satu klik. Meski tampak seperti kemajuan, secara rohani ini membentuk kerangka bagi kendali penuh binatang. Namun, lebih dari teknologi, tanda itu adalah meterai penyembahan, menunjukkan hati yang tunduk kepada sistem dunia, bukan kepada Kristus. Wahyu 14 ayat 9 memperingatkan bahwa siapapun yang menyembah binatang dan menerima tandanya akan menanggung murka Allah. Tanda ini bukan sekadar simbol, melainkan meterai yang menentukan nasib kekal. Ia mencerminkan puncak kemurtadan, gabungan tipu daya rohani, dan kendali politik. Banyak orang akan memilih kenyamanan sementara dengan menerima tanda itu. Sementara yang setia kepada anak domba, rela dianiaya, bahkan dibunuh. Kontras ini akan semakin jelas. Mereka yang tunduk pada kuasa binatang dan mereka yang berdiri teguh bersama Kristus. Tanda itu bukan sekadar nubuat jauh di depan. Dunia kini bergerak ke arah itu. Mata uang digital negara, pengumpulan data masif, teknologi pengawasan, semuanya dibungkus alasan keamanan dan kemajuan, namun berujung pada kendali mutlak. Akhirnya umat manusia akan terbelah, milik naga atau milik anak domba. Tidak ada posisi netral. Penolakan pada tanda berarti pengucilan ekonomi dan penderitaan besar, sebagaimana Yesus peringatkan dalam Matius 24 ayat 21, akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesengsaraan besar adalah masa paling kelam dalam sejarah manusia, bukan sekadar perang atau bencana, melainkan puncak pemberontakan manusia dan murka setan terhadap umat Tuhan. Sistem binatang buas,
akan menampakkan kuasanya secara global tanpa ada tempat aman di bumi. Wahyu 7 ayat 14 menggambarkan orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar, yang memutihkan jubah mereka dalam darah anak domba, mereka yang rela kehilangan segalanya demi Kristus. Wahyu 13 ayat 7 menegaskan bahwa binatang diberi kuasa atas setiap bangsa, suku, dan bahasa untuk menganiaya orang kudus. Masa ini akan ditandai bencana dahsyat, kelaparan, wabah, kerusakan alam, dan peperangan yang semakin intens. Pada akhirnya, iman setiap orang percaya akan diuji, dan kesetiaan sejati kepada Tuhan mungkin harus dibayar dengan nyawa. Inti dari kesengsaraan besar adalah penganiayaan agama, pemaksaan tanda, dan usaha memusnahkan mereka yang menolak menyembah binatang buas. Namun penderitaan orang kudus tidak sia-sia. Wahyu 14 ayat 12 menekankan ketekunan mereka yang taat pada perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Masa ini akan menyingkapkan siapa yang sungguh milik anak domba. Banyak yang menjadi martir, tetapi setiap kematian akan menjadi kesaksian kemenangan Kristus atas binatang itu. Sebaliknya, dunia yang menolak kebenaran akan merasakan teror kekuasaan musuh. Apa yang dianggap kebebasan berubah menjadi perbudakan. Namun, seruan umat Allah akan naik ke takhta dan Tuhan akan bertindak. Kuasa binatang hanya sementara. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Daniel 7 ayat 25, setelah itu ia akan dihakimi. Semakin gelap kesengsaraan, semakin teranglah kemuliaan Kristus. Puncaknya surga terbuka dan Sang Raja yang setia muncul menunggang kuda putih, menghakimi dengan adil dan menegakkan kerajaannya yang kekal. Yohanes menulis dalam Wahyu 19 ayat 11, ia melihat surga terbuka dan Kristus datang menunggang kuda putih. Dia disebut setia dan benar, menghakimi dan berperang dengan adil. Bukan lagi anak domba yang direndahkan, melainkan raja segala raja yang datang dengan kuasa dan kemuliaan. Tatapannya bagaikan api, di kepalanya banyak mahkota, tanda otoritasnya yang mutlak dan kekal. Kedatangannya bukan rahasia. Seperti dikatakan dalam Matius 24 ayat 30 dan Wahyu 1 ayat 7, setiap mata akan melihat Dia. Semua musuh akan ditundukkan, binatang dan nabi palsu dilempar ke lautan api. Wahyu 19:20, sementara naga yaitu setan dibelenggu 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 2, seluruh kesombongan manusia akan runtuh di hadapan firman Allah, pedang yang keluar dari mulutnya yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kedatangan Kristus kembali bukan hanya penghakiman, melainkan juga pengharapan. Yohanes melihat langit dan bumi yang baru, Wahyu 21 ayat 1, di mana maut, air mata dan duka cita tidak ada lagi. Inilah penggenapan karya Allah. Yerusalem baru tempat Allah berdiam bersama umatnya, dan anak domba menjadi terang yang kekal. Bagi orang kudus, ini adalah berkat abadi. Bagi yang mengikuti binatang, ini adalah penghakiman terakhir. Kontras ini menegaskan betapa pentingnya kita hidup dalam pengharapan. Roh Kudus dan pengantin perempuan berseru, "Marilah!" Wahyu 22 ayat 17. Seluruh nubuat dari Daniel hingga Yohanes bermuara pada kemenangan Kristus, Raja segala raja. Janji ini hidup dan dapat digenapi kapan saja. Ketika langit terbuka, keputusan manusia akan dimeteraikan selamanya. Karena itu, suara kitab suci bergema, Sang Raja akan datang, membawa penghakiman sekaligus kemuliaan kekal.